Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Novianti Sitompul. Saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya adalah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam membuat dokumen pernyataan diri, saya berpedoman kepada aturan sertifikasi dosen yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam bahan sertifikasi dosen tahun 2021 disebutkan bahwa pernyataan diri dosen wajib mencantumkan narasi deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah yang diampu. Sebelum saya menjelaskan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, sebelumnya saya ingin menyampaikan riwayat mengajar saya sebagai dosen pada program studi Pendidikan Akuntansi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana saya mulai menjadi dosen pada tahun 2012 dengan status dosen honor. Kemudian pada tahun 2014 saya diangkat sebagai dosen tetap pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semenjak saya mengajar menjadi dosen, saya membawakan mata kuliah pada semester ganjil seperti mata kuliah Akuntansi Aktiva, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Akuntansi. Sedangkan pada semester genap saya akan mengampu mata kuliah Akuntansi Pasifa dan Akuntansi Pajak. Pendidikan formal yang saya jalani adalah untuk tingkat sarjana S1, saya mengambil jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Medan. Tahun lulusnya tahun 2010. Selanjutnya S2 saya menyelesaikan dengan program studi ilmu ekonomi di Universitas Negeri Medan. Adapun alur penyajian dokumen PDD UPKTP yang saya sajikan meliputi yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan mahasiswa yang diharapkan, ketiga materi pembelajaran, keempat sistem pembelajaran, kelima metode pembelajaran, yang keenam itu nanti ada interaksi antara dosen, sedangkan yang ketujuh adalah sistem penilaian. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada dokumen pernyataan diri dosen ini adalah mata kuliah Akuntansi Aktiva, di mana mata kuliah Akuntansi Aktiva ini bobotnya adalah 3 SKS. Untuk tahun 2021-2022 semester genap tahun ini, saya mengajar di kelas Akuntansi Aktiva 3A pagi dengan jumlah mahasiswanya sebanyak 30 orang. Kami masuknya di hari Senin untuk jam perkuliahan jam 7.30 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan akuntansi aktiva untuk kelas 3 Asia berjumlah 28 orang. Hari kuliahnya itu adalah hari Rabu. Jadwal jam perkuliahan jam 13.10 sampai dengan 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Untuk mata kuliah kali ini yang saya bahas adalah mata kuliah Akuntansi Aktiva, di mana sesuai dengan dokumen yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester. Mata kuliah ini akan membahas tentang mata kuliah ini. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah Akuntansi Aktiva adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian jurusan akuntansi yang membahas secara mendalam mengenai laporan keuangan yang terdiri dari konsep dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, pembahasan item-item atau akun-akun laporan keuangan.
Pembahasan akun-akun laporan keuangan mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian di dalam laporan keuangan yang diperuntukkan atas akun aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mengingat materi pengajaran cukup banyak, maka mata kuliah ini dibagi atas 2 semester, di mana terdiri dari akuntansi aktiva dan akuntansi pasifa. Masing-masing memiliki bobot 3 SKS. Akuntansi aktiva memfokuskan pembahasan kepada konsep dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, dan pembahasan mengenai akun-akun aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, pengakuan pendapatan, dan aktiva tetap beruji. Sedangkan akuntansi pasifa melanjutkan pembahasan terhadap akun-akun laporan keuangan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menampilkan rencana pembelajaran RPS yang sudah saya susun berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh universitas. Ini adalah tampilan RPS saya yang sudah sesuai dengan template ataupun format dari tingkat universitas. Di sini nama mata kuliahnya akuntansi aktiva, untuk kodenya KA3, KAK 330103. Bobotnya 3 SKS, semester 3. Kemudian di sini ada dosen pengampu dengan saya sendiri, Dian Novianti Sitompul, ketua prodinya Dr. Faisal Rahmat Bengoran MSI. Dekannya adalah Profesor Dr. Elfrianto Nasution MPD. Ini adalah rencana pembelajaran semester yang saya perbuat yang sudah saya susun untuk mata kuliah akuntansi aktiva. Saya ingin menambahkan beberapa informasi tentang pentingnya mata kuliah ini bagi calon guru akuntansi, di mana seorang guru dituntut untuk memahami konsep dasar daripada laporan keuangan yang ada di perusahaan. Pada mata kuliah akuntansi aktiva akan menjelaskan secara terperinci tentang standar keuangan yang wajib dipahami oleh perusahaan di dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga hasil akhirnya mendapatkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Mata kuliah ini juga membahas tentang pertumbuhan nilai penting dari pasar keuangan global yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, menjelaskan kebutuhan standar akuntansi berkualitas tinggi, dan mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang penyajian posisi aset di dalam neraca, menjelaskan penyajian posisi-posisi kewajiban di dalam neraca, dan menjelaskan manfaat posisi laporan keuangan. Selain itu, mata kuliah akuntansi aktiva juga menjelaskan keterbatasan laporan posisi keuangan, di mana nilai pasar keuangan global itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan laporan keuangan dari tiap-tiap perusahaan. Pada mata kuliah akuntansi aktiva juga akan membahas materi terkait dengan laporan angkas dengan menggunakan metode langsung dan menyusun laporan angkas menggunakan metode tidak langsung. Tugas seorang guru adalah menyampaikan informasi terkait materi ajar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Selain itu, guru juga dituntut bukan hanya sekedar pemberi materi saja, tetapi melainkan untuk mendidik peserta didik, menjadikan mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kemampuan yang diharapkan. Berikutnya, saya akan menyampaikan kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Dengan pembelajaran mata kuliah akuntansi aktiva ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan standar akuntansi dan pelaporan keuangan
mampu untuk menjelaskan kerangka konseptual pelaporan keuangan, mampu memahami, analisis, dan menyusun laporan laba rugi dan informasi terkait. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menganalisis perbedaan laporan posisi keuangan dengan laporan arus kas. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami kas dan mampu menyusun rekonsiliasi bank. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami jenis-jenis dari piutang, mampu juga untuk memahami penilaian daripada persediaan, dan mahasiswa juga diharapkan mampu memahami aset tetap, aset tidak berwujud, dan memahami investasi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan keterampilan umum yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah akuntansi aktiva. Adapun yang menjadi keterampilan umumnya yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan keterampilan umum dari mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah akuntansi aktiva. Adapun yang menjadi keterampilan umumnya yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah di dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik. Selanjutnya, dapat menyusun deskriptif hasil kajiannya dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir dan mengunggahnya di halaman perguruan tinggi. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab. Selanjutnya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Sedangkan keterampilan umum yang terakhir yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selain keterampilan umum, saya juga akan menampilkan keterampilan khusus yang diharapkan dari mata kuliah akuntansi pasifa ini. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik, akuntansi, dan ekonomi, serta keilmuan akuntansi dan ekonomi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pendidikan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup. Selanjutnya, mampu menerapkan konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan akuntansi yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik, serta penelitian untuk mendukung tugas kompetensi guru sebagai pendidik akuntansi dan ekonomi. Mampu melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif
penyelesaian masalah di bidang pendidikan, akuntansi, dan ekonomi. Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan, akuntansi, dan ekonomi berdasarkan informasi dan data-data yang relevan. Mampu mengaplikasikan ilmu pendidikan teknologi dalam bidang administrasi dan organisasi. Yang terakhir itu mampu mendesain dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan konsep dan prinsip kewirausahaan. Adapun yang menjadi profil lulusan program studi pendidikan akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil lulusannya adalah menjadi calon guru akuntansi dan ekonomi. Deskripsi profilnya yaitu sarjana yang mampu mendidik dan melakukan pembelajaran akuntansi dan ekonomi untuk satuan pendidikan menengah dan atas. Yang kedua, profil lulusan yang kedua yaitu menjadi calon administrator. Deskripsinya sarjana yang mampu melakukan kegiatan administrasi pada instansi pemerintahan dan swasta. Profil lulusan yang ketiga yaitu menjadi calon entrepreneur, yaitu sarjana yang mampu mengelola dan mengatur usaha secara mandiri, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Bagian selanjutnya adalah materi-materi dari pembelajaran mata kuliah akuntansi aktiva secara ringkas, di mana materi yang akan saya sajikan guna memenuhi capaian-capaian yang sudah dijelaskan pada bagian video di atas. Berikut adalah beberapa materi yang akan diajarkan pada mata kuliah akuntansi aktiva. Materinya adalah materi yang disampaikan meliputi standar akuntansi pelaporan keuangan, kerangka konseptual pelaporan keuangan, laporan laba rugi dan informasi terkait, laporan posisi keuangan dan laporan arikas, kas dan rekonsiliasi bank, piutang, penilaian persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi. Dalam penyampaian materi ajar, saya menggunakan model pembelajaran yang dijabarkan ke dalam pendekatan seperti pendekatan dan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan siswa. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan discovery learning, baik dalam bentuk grup maupun pembelajaran individu. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk sistem pembelajaran ataupun metode perkuliahan, sistem pembelajaran untuk mata kuliah selama masa pandemi menggunakan synchronous learning, di mana pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, yaitu proses mengajar yang dilakukan melalui penggunaan berbagai media komunikasi dengan menggunakan sarana-sarana seperti laptop, handphone, jaringan internet, aplikasi pengganti tatap muka, Zoom maupun Google Meet, dan aplikasi yang learning yang sudah memang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Selanjutnya, interaksi yang saya bangun untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa bisa melalui telepon, bisa melalui pesan WhatsApp, bisa melalui media sosial. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk tidak segan, untuk tidak sungkan menghubungi apabila ada yang ingin dipertanyakan terkait materi-materi yang tidak dipahami. Adapun tujuan saya menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa supaya mereka tidak sungkan, supaya mereka bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan maksimal, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum saya melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, terlebih dahulu saya akan menyapa terlebih dahulu mahasiswa saya satu persatu guna membangun komunikasi kedekatan antara dosen dan mahasiswa supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa. Untuk pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dalam bentuk kuliah di mana materi lebih kurang 45 menit, untuk latihan akan ada di sekitar 90 menit. Kemudian nanti akan saya tutup dengan yang namanya kesimpulan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan cuplikan suasana belajar sebagaimana saya sudah mengupload video pembelajaran pada link YouTube
nanti bisa diakses secara lengkapnya. Pada video kali ini nanti saya hanya menyampilkan potongan-potongan dari video lengkap dapat diakses dari link YouTube. Jadi tadi sudah disampaikan, bisa diulangi Kak Halida. Standar akuntansi adalah metode atau format yang dibuat guna untuk menyusun laporan keuangan. Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Halida. Jadi sekarang di sini Ibu coba akan share ya, Ibu akan share yang sudah Ibu buat sedikit, ya kan, sedikit materi kita. Nah, di sinilah dia. Kita lihatlah langsung ke definisi. Kelihatan sudah deh? Kelihatan, Bu. Nah, di sini dia ya kan. Standar akuntansi keuangan atau SAK itu katanya adalah suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan, di mana agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Dari definisi atau dari yang sudah disampaikan oleh Halida dan dari definisi yang sudah Ibu tampilkan di layar kamu ini, kira-kira sudah paham belum? Atau masih gampang lah aku, apa itu SAK itu? Yuk, kalau memang masih gampang biar kita lurusin. Jadi Ibu ulang sekali lagi, di sini SAK itu adalah suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Jadi agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK yang berfungsi ya, standar akuntansi itu sering juga kita dengar dengan disingkat istilahnya dengan SAK ya. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan. Jadi artinya seperti ini deh. Ketika laporan keuangan itu harus dibuat, ya kan? Ketika laporan keuangan itu harus dibuat, harus ada dulu aturan-aturan yang mengikat. Sama seperti sebelum kita bercerita ke akuntansi keuangan, Ibu kasih gambarannya deh seperti ini. Ketika kamu mendaftar di UMSUM, gitu kan, dan sudah diterima, maka pihak universitas sudah memberikan tata syarat apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari mahasiswa. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, untuk menjadi seorang sarjana, kita di sini sarjana pendidikan akuntansi karena kebetulan kita adalah program studi pendidikan akuntansi. Untuk menjadi sarjana pendidikan akuntansi itu mahasiswa harus menyelesaikan 140 SKS, sistem kredit semester, di mana yang 140 SKS itu dibagikan dipecah-pecah ke dalam tiap semesternya. Jadi mahasiswa yang akuntansi itu di semester 1 dia harus sudah menyelesaikan Al-Islam Muhammadiyah, PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dasar, pengarang perusahaan jasa. Nah, karena itu investor itu menggunakan laporan keuangan. Fungsinya itu apa, Bu? Dia mau melihat, tanya ya, dia mau melihat bagaimana keadaan keuangan di dalam suatu perusahaan sehingga dia memiliki keyakinan, ya kan, memiliki keyakinan untuk memberikan hartanya sebagai investasi. Sama kayak kita deh, ketika ada seorang cowok mendekati kita, tapi kita lihat tampangnya selengean, kita lihat ini kerjanya nggak jelas, penampilannya nggak oke, nggak jelas ini masa depannya. Padahal belum tentu, ya kan, kalau khusus manusia, ya kan, penampilan itu tidak penampilan itu tidak selamanya tolak ukur di dalam kesuksesan seorang. Penampilan itu tidak selamanya menggambarkan keadaan keuangannya. Kadang-kadang nanti seperti kalau kita ke belanja ke pajak atau kemana, ketika kita bajunya nggak rapi, ketika bajunya acak kadut, maka penjualnya juga ogah-ogahan. Bener, dia ogah-ogahan meladeni kita karena dia nggak yakin, nggak bener ini nggak punya uang dia ini, nggak betul. Nah, tapi itu salah. Jadi nggak boleh menilai seseorang itu dari segi penampilannya. Tapi kalau untuk ceritanya ke laporan keuangan itu sah saja. Ketika dia lihat investor, ketika dia
selama biasanya kalau untuk melihat meyakinkan keuangan suatu perusahaan itu bagus, kita bisa melihat atau kita bisa mengecek laporan keuangan minimal. Kalau kita mau menjadi investor minimal 6 bulan, ya kan? Laporan keuangan 6 bulan ke belakang deh. Laporan keuangannya itu bisa kita lihat minimal 6 bulan ke belakang. Karena apa? Karena kan kalau cuma 1 bulan belum valid ya, itu belum valid. Jadi kalau sudah 6 bulan, kalau selisihnya hanya cuma 1% atau 10%, 20% itu masih hal yang wajar. Namanya berusaha nggak selama-lamanya untungannya gede, nggak selama-lama juga untungannya sedikit. Jadi investor itu tujuan dia menggunakan laporan keuangan itu adalah untuk meyakinkan dirinya, oh ternyata perusahaan angin ribut itu cocok nih. Kalau misalnya aku investasi, ternyata ini bisa menghasilkan keuntungan di aku. Karena apa? Dia melihat laporan keuangan yang ada. Gitu ya Kak Windy Lestari. Bu rasa sih seperti itu, memang sudah seperti. Kemudian tadi yang selanjutnya yang disampaikan oleh si Windy Lestari itu adalah pemberi jaminan. Jadi kadang-kadang memberi jaminan ini untuk apa? Melihat laporan keuangan. Yang namanya perusahaan pasti suatu saat akan membutuhkan namanya tambahan modal, ya kan? Jadi tambahan modal itu bisa diperoleh dengan cara keuangan itu adalah dari agar terjadinya suatu kerangka di dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Supaya apa Bu? Supaya terjadinya keseragaman di dalam penyajian laporan keuangan. Jadi SAK ini berfungsi untuk dia mempermudah auditor serta mempermudah membaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Jadi di dalam penyusunan laporan keuangan itu, sekali lagi Ibu tekankan intisari dari materi kita ini, intisarinya adalah ketika mau menyusun laporan keuangan, ya, ketika kita menyusun laporan keuangan harus berdasarkan yang namanya standar akuntansi keuangan. Oke, harus berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi itulah dia intisari materi kita hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu tatap muka secara langsung, bukan hanya menatap laptop, bukan hanya menatap handphone. Karena memang ya Dek, sesungguhnya kalau kamu tanya, mana Bu lebih enak pandemi ini daripada ketemu tatap muka? Kalau dari segi waktu, kalau dari segi mengurus anak, memang enak. Alhamdulillahnya corona ini bisa kerja dari rumah itu, bisa ngelihat anak, bisa main-main, bisa inilah dia semuanya. Cuman nggak enaknya apa Dek, materi yang disampaikan itu kurang dapat. Materi yang disampaikan itu rasanya kalau Ibu sebagai pengajar itu kurang ini, karena apa? Kalau melalui daring-daring ini, Ibu cakap di sini, ngomong di sini, suaranya di sana sampai 1 menit kemudian. Nanti kamu cakap di sana sampainya di Ibu 1 menit kemudian. Maka dari itu, samalah kita berdoa, semoga segera selesai biar bisa kita ketemu tatap wajah. Karena apa? Udah sangat rindu kampus. Udah sayang juga kampusnya ya kan, kampusnya cantik-cantik, kampusnya udah bagus, tapi nggak dimanfaatkan. Semoga pemerintah memberi izin kepada universitas untuk segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di sekolah-sekolah yang ada. Oke, kalau begitu, kalau Ibu sudah sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak Untuk penilaian kepada mahasiswa, saya selalu memberikan penilaian kepada mahasiswa secara objektif, di mana untuk memperoleh nilai itu dari ujian tengah semester saya akan mengambil bobot 30%, ujian akhir semester 40%, untuk aktivitas 30%. Di aktivitas ini, nilai aktivitas ini saya peroleh dari nilai tugas, nilai keseharian,
nilai kuis, dan nilai keaktifan pada saat diskusi. Di dalam memberikan penilaian, saya berpegang teguh kepada konsisten, objektif. Karena apa? Karena saya tidak mau berusaha untuk memberikan kepada mahasiswa siapa yang memang benar-benar mematuhi, siapa yang benar-benar mengikuti perkuliahan, dia akan, dan siapa yang memang bisa, dia pasti dia berhak mendapatkan nilai yang bagus. Dalam penilaian pada mahasiswa, saya tidak pernah melihat faktor X, faktor kedekatan itu tidak pernah. Selalu saya lakukan penilaian ini dalam bentuk objektif guna memberi semangat kepada mahasiswa untuk berkompetisi di dalam kelas, berkompetisi secara sehat di dalam kelas bersama teman-temannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi. Atas perhatiannya, saya, Dian Novianti Sitompul, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.